Halo, selamat pagi. Saya Profesor Budi Wiweko. Kembali kita bertemu dalam channel bersama Prof. Iko. Pagi ini kita akan berdiskusi bersama mengenai paradigma baru dalam penanganan infertilitas. Kita tahu bahwa infertilitas adalah salah satu kasus yang saya yakin cukup banyak dijumpai dalam praktek kita sehari-hari. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah, siapakah pasangan yang kita golongkan ke dalam subfertilitas atau infertilitas? Jelas bahwa subfertilitas adalah ketidakmampuan satu pasangan untuk mendapatkan kelahiran hidup setelah 12 bulan menikah dan melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa kontrasepsi. Mengapa kata-kata 12 bulan menjadi hal yang sangat penting? Kalau kita lihat pada tabel ini, nyata sekali bahwa 75% pasangan akan hamil pada 6 bulan pertama pasca pernikahan, dan fekunditas satu pasangan dalam 1 sampai 2 bulan pasca pernikahan sekitar 30%. Artinya, peluang pasangan untuk hamil pada bulan pertama dan bulan kedua pernikahan mencapai 30% per siklus haid. Peluang ini atau fekunditas ini akan terus menurun sampai akhirnya dalam kurun waktu 12 bulan tinggal 3-5% saja peluang satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan. Karena itu, kita harus melakukan investigasi ketika satu pasangan telah menikah lebih dari 12 bulan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pekerjaan dan gaya hidup dapat memengaruhi infertilitas? Kita bisa lihat pada tabel berikut. Jelas sekali bahwa era sekarang, lifestyle adalah hal yang sangat penting bila kita ingin melakukan penanganan infertilitas yang menyeluruh. Kita bisa lihat konsumsi alkohol, merokok adalah dua hal yang sangat mempengaruhi infertilitas baik pada pria maupun pada perempuan. Walaupun kontroversi mengenai pengaruh rokok pada infertilitas laki-laki masih terus saja terjadi. Yang kedua adalah indeks massa tubuh. Pada perempuan, jelas indeks massa tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mempengaruhi kualitas oosit, dapat menghambat terjadinya ovulasi, dan tentu saja mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk mendapatkan kehamilan. Olahraga yang terlalu berat harus berhati-hati, karena olahraga yang terlalu berat dapat juga mempengaruhi kualitas sel telur, terutama pada perempuan. Bagaimana pada laki-laki? Pada laki-laki, produksi sperma pada testis, proses spermatogenesis, sangat dipengaruhi oleh exposure tubuh kita terhadap temperatur yang tinggi. Bagaimana kita ketahui, testis memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan abdomen, oleh karena produksi spermatogenesis akan sangat terpengaruh bila terjadi peningkatan temperatur atau exposure terhadap temperatur tinggi. Kita bisa lihat di sini bagaimana exposure terhadap temperatur tinggi. Laki-laki yang bekerja ya dalam sebagai tukang las misalkan, pengemudi angkot yang duduk di atas kap mesin, itu juga menjadi sebuah faktor resiko yang bisa mempengaruhi produksi sperma. Terpapar dengan radiasi atau kemoterapi, dua hal yang sama-sama bisa mempengaruhi produksi sperma dan juga produksi sel telur. Karena itu, pada era sekarang, terutama dengan tingginya kejadian kanker pada perempuan usia muda ataupun pada laki-laki usia muda, pengaruh
kemoterapi dan radiasi ini juga bisa memiliki dampak yang buruk terhadap potensi laki-laki maupun perempuan untuk memiliki keturunan. Dan saat ini dikembangkan teknologi preservasi fungsi reproduksi. Kapan satu pasangan harus pergi ke dokter? Kita tahu bahwa satu pasangan harus bersama-sama datang pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Mengapa? Karena saat ini paradigmanya sudah terbalik. Paradigmanya berubah, 35% penyebab gangguan kesuburan terutama adalah karena masalah faktor sperma. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi kita untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi pada seorang perempuan bila kita belum memiliki data mengenai sperma. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan pertama kali? Bagaimana selanjutnya kita melakukan penanganan infertilitas? Ikutilah diskusi-diskusi kita pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.